Stop. Kalau kamu masih mengandalkan tabungan bank biasa untuk jangka panjang, tanpa sadar kamu sedang membakar nilai uangmu sendiri. Bayangkan setahun lalu kamu menabung 10 juta rupiah, dan sekarang ketika dipakai belanja kebutuhan sehari-hari, uang itu malah terasa hanya cukup untuk menutupi 11 bulan, bukan 12. Mengherankan kan? Padahal setiap bulan kamu disiplin menabung dan merasa aman. Tapi disinilah jebakan pertama. Bunga tabungan bank konvensional seringkali kalah jauh dibanding kenaikan harga barang dan jasa. Setiap kali tanggal gajian tiba, kita merasa bangga memindahkan sebagian gaji ke rekening tabungan. Seolah-olah itu ritual sakral yang menjamin masa depan. Tapi, coba bayangkan, ketika tabunganmu bertambah 1% bunga, sedangkan harga sembako, transportasi, dan kebutuhan sekolah anak naik hampir 2% dalam setahun, nilai real tabunganmu secara otomatis tergerus. Uang memang bertambah di layar ATM, tetapi kemampuan belinya menurun. Uang yang kita anggap aman ternyata bergerak mundur perlahan-lahan, tanpa kita sadari. Awalnya saya juga begitu. Saya pikir menabung di bank adalah cara paling aman dan praktis. Setahun pertama, saldo saya bertambah dan saya merasa sukses. Namun di tahun kedua, ketika mengecek daftar belanja bulanan, saya baru sadar bahwa belanjaan yang dulu bisa menutupi puluhan item, kini jadi lebih sedikit. Momen itu membuat saya berpikir ulang. Jika menabung saja bisa bikin nilai uang tergerus, mengapa tidak mencari cara agar uang benar-benar bekerja untuk kita? Dari riset kecil-kecilan, saya menemukan bahwa instrumen keuangan seperti reksadana pasar uang menawarkan imbal hasil jauh lebih tinggi daripada bunga tabungan, tanpa risiko fluktuasi saham yang ekstrem. Reksadana pasar uang menggabungkan uang investor ke dalam deposito dan obligasi jangka pendek yang relatif stabil, sehingga return-nya berkali-kali lipat dibanding tabungan biasa. Dengan begitu, uang yang kita sisihkan bulanan tidak hanya diam di satu tempat, melainkan ikut tumbuh. Lalu saya bertanya pada diri sendiri, untuk apa sebenarnya saya menabung? Dana darurat, biaya liburan keluarga, atau mungkin modal DP rumah? Ternyata tanpa tujuan dan batas waktu yang jelas, instrumen keuangan yang kita pilih kerap asal-asalan. Menabung di tabungan biasa untuk semua kebutuhan membuat perencanaan keuangan kita kurang terarah. Idealnya, dana darurat ditaruh di instrumen super liquid, lalu kebutuhan 1-2 tahun dapat dialihkan ke deposito atau reksadana pendapatan tetap. Sementara tujuan jangka panjang bisa dialokasikan ke reksadana saham atau obligasi jangka panjang yang menawarkan potensi imbal hasil lebih tinggi. Begitu kita punya peta tujuan, langkah berikutnya terasa lebih mudah. Dalam proses itu, saya mulai menerapkan cara simpel. Setiap kali gajian, saya langsung pisahkan sejumlah persen untuk dana darurat di reksadana pasar uang. Selebihnya saya bagi lagi. Sebagian kecil saya taruh di deposito berjangka singkat, cukup untuk tujuan liburan tahun depan, dan sebagian lain saya salurkan ke reksadana saham untuk horizon 5 hingga 10 tahun ke depan. Dengan begitu, saya punya 3 wadah finansial yang masing-masing bekerja sesuai fungsinya. Jika suatu instrumen sedang lesu, 2 instrumen lain masih menopang rencana keuangan saya. Pada satu titik, ada kejadian yang membuka mata. Saya tidak terlalu memperhatikan biaya tersembunyi. Rupanya, beberapa rekening digital yang saya buka mensyaratkan saldo minimum agar bebas biaya administrasi. Dan jika saldo di bawah ketentuan, mereka memotong biaya bulanan. Waktu itu, saya hanya menabung 6 juta rupiah dalam satu rekening tertentu. Dan tanpa sadar, tiap bulan 10 hingga 15 ribu rupiah terpotong. Jumlah itu mungkin kecil, tapi jika dihitung dalam setahun, bisa mencapai 1% dari saldo, sama saja membakar sebagian imbal hasil yang sudah saya dapat dari reksadana pasar uang. Sejak saat itu, saya selalu membaca syarat dan ketentuan sebelum membuka produk keuangan. Saya cari rekening atau platform yang transparan tanpa biaya tersembunyi, atau minimal saldo bebas potongan sangat rendah. Kadang saya memilih bank digital yang memudahkan dengan setoran minimal kecil dan tanpa biaya transfer.
Langkah ini membuat pengalaman menabung jadi jauh lebih efisien. Duit yang kita sisihkan benar-benar utuh dan bekerja sesuai rencana. Kemudian, muncul satu kesalahpahaman besar yang sering saya dengar. Menabung itu sama dengan investasi. Padahal, keduanya punya karakter berbeda. Menabung di tabungan biasa atau reksadana pasar uang buat dana darurat tidak sama fungsinya dengan investasi di reksadana saham atau obligasi. Tabungan adalah tempat menyimpan uang untuk kebutuhan mendadak, dengan risiko nyaris nol, tetapi imbal hasil rendah. Investasi, di sisi lain, bisa fluktuatif jangka pendek, namun memberi potensi pertumbuhan lebih tinggi dalam jangka panjang. Saya sempat menaruh semua dana pensiun saya hanya di tabungan. Padahal, kalau saya investasikan sebagian di reksadana saham, nilai kekayaan saya mungkin sudah tumbuh lebih signifikan. Maka dari itu, saya belajar memisahkan dengan tegas antara menabung untuk likuiditas dan investasi untuk pertumbuhan. Setiap bulan, saya aktif menyisihkan dana pensiun ke instrumen investasi yang sesuai profil risiko. Jumlahnya kecil tapi konsisten. Dari pengalaman pribadi, saya merasakan bedanya. Meski grafik investasi sempat naik turun, dalam jangka 5 tahun, total akumulasi return-nya mengungguli bunga tabungan yang stagnan. Sekarang, bayangkan kalau kamu melakukan hal yang sama. Bayangkan tiap bulan kamu mengalokasikan dana sesuai tujuan. Dana darurat di reksadana pasar uang, kebutuhan jangka menengah di deposito, dan tujuan jangka panjang di reksadana saham. Setiap instrumen punya perannya masing-masing. Dan ketika inflasi melonjak atau salah satu instrumen lesu, ada instrumen lain yang menopang. Uangmu tidak menganggur di rekening, melainkan bekerja maksimal di berbagai lini. Singkatnya, 5 jebakan menabung yang sering kali kita abaikan, itulah yang bikin nilai uang kita tergerus. Pertama, bunga tabungan kalah cepat dari inflasi. Kedua, menabung tanpa tujuan dan batas waktu jelas. Ketiga, hanya satu skema rutin tanpa diversifikasi. Keempat, mengabaikan biaya tersembunyi. Dan kelima, mencampur aduk fungsi menabung dan investasi. Kesadaran akan 5 hal ini mengubah cara saya menempatkan uang dari yang pasif menjadi strategi keuangan aktif. Di perjalanan ini, kuncinya adalah perencanaan, pembagian instrumen, pemantauan, dan kesadaran biaya. Lakukan evaluasi rutin, misalnya setiap kuartal, untuk memastikan instrumen masih optimal menghadapi inflasi dan kondisi pasar. Jika sudah terlalu banyak biaya tersembunyi atau return instrumen kalah jauh, segera pindah alokasi. Investasi kecil pun tidak masalah, asalkan konsisten. Dengan begitu, kamu akan melihat progres pertumbuhan nilai real kekayaan, bukan sekadar angka saldo di ATM. Kesimpulannya, menabung tanpa strategi yang matang bisa membuat nilai uangmu tergerus inflasi, terpotong biaya yang tak perlu, dan gagal mencapai tujuan keuangan. 5 kesalahan, mengandalkan bunga tabungan saja, tanpa tujuan jelas, tanpa diversifikasi skema, mengabaikan biaya tersembunyi, dan mencampur fungsi tabung investasi harus dihindari. Susun tujuan, alokasikan dana di berbagai instrumen sesuai horizon, pantau performa secara rutin, dan edukasi diri tentang dasar investasi. Dengan strategi ini, bukan hanya saldo yang bertambah, tetapi nilai real dan kekuatan finansialmu semakin bertumbuh. Kalau cerita dan tips ini membantu kamu, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan pengalaman menabung atau investasi kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas topik keuangan lain yang tak kalah seru dan bermanfaat.